orang meninggalkan pekerjaan untuk nonton Winter Sonata. Korea banyak digemari karena memanjakan mata dan telinga. Imajinasi tentang selebriti Korea yang berpenampilan apik dan berwajah semulus porselen menjadi impian jutaan wanita Indonesia. Saya kira produk dari Korea Selatan itu memang menawarkan sesuatu yang menjadi bagian dari mimpi anak muda Indonesia. Mimpi untuk menjadi keren, mimpi untuk menjadi beda, mimpi untuk menjadi istimewa, mimpi untuk menjadi unik. Dan ini semuanya adalah kerinduan anak muda yang menjadi pangsa pasar dari pasar Indonesia. Film-film Korea seperti Winter Sonata terbukti memicu gelombang turis ke negara yang sebenarnya wisata alam. Salah satu tujuan favorit adalah Pulau Nami yang dibanjiri jutawan wisatawan setelah film Winter Sonata terkenal di seluruh dunia. Tempat syuting Winter Sonata itu kan daerah yang sama sekali tadinya itu nggak begitu dikenal kan, yang namanya Nami Island itu ya, pulau kecil begitu di sebuah sungai atau apa itu nggak begitu dikenal kan. Tapi begitu itu menjadi tempat syuting Winter Sonata dan orang begitu menyukai film itu, maka replika atau bekas syutingnya itu tidak dihilangkan dan sekarang menjadi tujuan wisata. Film dan musik Korea membuat banyak penggemarnya ingin menggunakan bahasa yang sama. Saya memperkenalkan diri kan. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 제니퍼예요. Hingga tempat kursus bahasa Korea seperti milik Kang ini bermunculan. Ya, memang ada kecenderungan karena orang yang belajar bahasa Korea di sini kalau mereka ditanya kenapa mau belajar bahasa Korea, jadi ada yang karena mereka tertarik pada budaya Korea, pada drama Korea, karena boyband, girlband Korea, maka mereka tertarik belajar bahasa Korea. Jadi tempat kursus seperti ini juga mengenalkan budaya sekaligus makanan Korea. Kami ada memperkenalkan budaya juga. Jadi setiap level ada kelas masak, acara masak. Jadi masakan Korea. Jadi kami ajarin dibuat, kemudian makan bersama-sama. Jadi kami pernah ajar masakan Korea, tteokbokki, kimbap, bibimbap, japchae, macam-macam. Jadi mereka sangat senang belajar masakan Korea juga. Tak sedikit lidah orang Indonesia yang sudah terbiasa dengan masakan Korea. Di Jakarta, restoran yang menyediakan makanan Korea sangat mudah ditemui. Termasuk di kampus Universitas Indonesia Depok. Cukup sering sih, cuman ya mungkin nggak sesering itu, cuman sekira sebulan sekali lah. Kadang-kadang mahasiswa kesini tuh saya mau makan tteokbokki yang seperti di TV ya. Film kan ada tteokbokki, rapoki, sin ramyeon, itu kan makanan sini itu betul-betul itu sin ramyeon. Itu kedongkrak dari film Korea. Sebagian orang Indonesia juga semakin Korea karena game online buatan negara ginseng menjadi favorit di negara ini. Gelombang Korea ke seluruh dunia adalah hasil kerja keras pemerintahnya menggarap industri kreatif. Rata-rata artis Korea mengantongi gelar sarjana, bukan artis instan.
closing shot. Yes! Right at the last roll. What a great finish. What a putt for Andre Stones. Saat istirahat, tubuh membutuhkan udara yang sehat. AC Uchida, penyejuk ruangan yang dilengkapi ionizer, aktif karbon dan vitamin C filter yang memberikan kesegaran. Saat bangun, tubuh kembali segar. AC Uchida, rahasia kesehatan saya. Halo Padang, apa kabarnya? Metro TV on Campus kini di kotamu Rabu hingga Jumat 20 hingga 22 Maret di Universitas Andalas, Padang. Datang dan saksikan pelatihan jurnalistik bersama pemimpin redaksi Metro TV Putra Nababan serta para news anchor Metro TV, stand up comedy Open Mic dan Just Alvin Off Air. Nikmati hiburan musik dan rebut door prize-nya. Info lengkap hubungi Metro TV on Campus di Padang, dipersembahkan oleh Eagle Awards 2013 Harmoni Indonesia, segera di Metro TV. Boyband S4 atau Superstar 4 adalah boyband yang beruntung mendapat pengalaman latihan di Korea. 8 bulan lamanya mereka merasakan latihan yang telah lebih dulu dijalani boyband Korea yang kini sukses. Setiap hari mereka harus menjalani latihan olah vokal dan menari, mulai dari pukul 5 sore hingga pukul 7 pagi. Di Korea itu memang mereka staff-staffnya itu memang udah menyusun secara ada apa namanya itu kurikulumnya terus ada kayak standar ya, ada kayak standar bahwa si calon-calon artis ini, si trainee ini punya standar harus segini dulu untuk bisa debut gitu, karena kita tahu di semua negara juga Amerika, Indonesia, Korea sekalipun Jepang semuanya setelah debut pun belum tentu akan booming atau meledak gitu, tapi justru setelah kita mendapatkan standar itu dulu supaya bisa ke publik, terus jadinya orang mulai suka, terus jadinya lebih lagi gitu ya, jadi lebih latihan lagi gitu sih. Jadi hampir sama, cuma di sana kurikulum sama sistem yang mereka terapkan itu membuat si artis itu sangat-sangat siap gitu untuk debut gitu. Boyband yang lahir dari kompetisi pencarian bakat ini mengusung konsep layaknya boyband asal Korea, baik dari penampilan panggung maupun jenis lagu yang dinyanyikan. Sebagian boyband yang berkonsep ala boyband Korea, S4, disambut dunia musik tanah air maupun di Korea. Beberapa lagu mereka bahkan digarap penulis lagu asal Korea. Mereka pun bekerja sama dengan sejumlah artis Korea seperti Hyuna, Rain, dan Junhoon. Sekarang ya karena memang kita juga terakhir di training di Korea, kita bawa nama Korea. Kita juga kemarin sempat menyebut diri kita berempat ini sebagai wakil dari genre Kin Pop, itu Korean Indonesian Pop. Tapi itu tadi kita ingin supaya publik Indonesia, masyarakat Indonesia, fans Indonesia tahu bahwa kita ini tadinya packagingnya hip hop, tapi sekarang Indonesia gitu, yang sudah sistemnya mengenyam pendidikan di Korea, tapi juga ingin juga mix culture sama Indonesia karena kita anak bangsa gitu kan, kayak mungkin nanti suatu saat kita pakai batik mungkin ya, kayak batik gitu, terus pakai pakai angklung. Kita ingin nilai sebagai musisi yang kaya gitu, bukan hanya K-pop tren saja. Jernih payah S4 membentuk boyband yang profesional berbuah hasil. Tak hanya jadwal yang cukup padat, S4 juga tampil dalam Music Bank 2013 karena dianggap sejajar dengan boyband papan atas Korea. Kalau istilahnya ya so far baik perjalanan, terus juga kita karena mungkin ada kita belajar di Korea dan juga ada kerjasama dengan antara Indonesia dan Korea, jadi kami sisi yang baik juga banyak positif karena memang tahun ini juga banyak acara Korea dan Indonesia, dan ya kami jadi wakilkan untuk Indonesia juga dan Korea juga, jadi ya ini satu jadi ikonnya untuk
tukar budaya antara Korea dan Indonesia. Terus Korea memang patut berbangga hati. Kesuksesan musik, film, makanan, dan berbagai seluruh dunia adalah jerih payah dan keseriusan pemerintah Korea dalam mengembangkan industri kreatif. Karena yang ditampilkan Korea itu agaknya cukup tersusun terencana secara matang untuk menjadi suatu karya produk yang diekspor. Jadi mereka saya kira sadar betul, dan ini memang ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah Korea Selatan yang serba mengekspor apa saja gitu ya, termasuk budaya. Dan budaya ekspor itu termasuk yang dicanangkan juga oleh pemerintah Korea, sehingga mereka mengemasnya itu menjadi sesuatu yang sifatnya itu integratif, dan ini yang namanya industri. Data dari Penelitian Agency menyebutkan pendapatan Korea dari industri kreatif mencapai angka senilai 35 triliun rupiah pada tahun 2011 lalu. 2 tahun terakhir angkanya diperkirakan melonjak drastis. Ini belum memperhitungkan pendapatan dari produk teknologi yang juga menjuarai pasar dunia. Korea melalui kantor industri kreatif, saya lupa namanya, Creative Institution of Art apa saya lupa ya, itu memang saya kira sengaja menyiapkan segala sesuatu yang dapat diekspor, karena dengan mengekspor produk kesenian pun ternyata dapat menghasilkan nilai pemasukan yang cukup besar. Sumber daya alam yang minim tak membuat semangat pemerintah Korea surut dalam mengharumkan nama di kancah internasional. Mereka justru bekerja keras mengembangkan potensi industri kreatif. Mereka menyadari sumber daya manusia adalah senjata mereka dalam memajukan negara. Ya, yang jelas saya kira bahwa mereka itu tidak selamanya mengandalkan apa yang disebut dengan bakat alam. Tidak. Mereka menyadari betul bahwa disiplin di dalam latihan, pendidikan, kesenian itu penting sekali. Maka beberapa universitas di sana itu kan ada fakultas keseniannya. Dan rata-rata pemain film, rata-rata penyanyi yang bagus itu S1 semua. Nah, orang hanya melihatnya ketika sudah menjadi grup terkenal. Tapi ketika mereka disiapkan menjadi satu grup seperti Super Junior itu, mereka kita penonton tidak menyadari bahwa ada perjalanan cukup panjang yang barangkali kita tidak siap untuk itu, atau belum siap untuk itu. Bermasalah dengan rambut rontok? Hati-hati, itu bisa menjadi awal kebotakan. Cegah dan atasi dengan Tricodderm menggunakan sistem pengiriman yang sangat efektif sebagai suntikan langsung meningkatkan kolagen rambut tanpa alat suntik. Istimewa dengan formula efektif Tricogen yang bekerja meningkatkan